Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara Weekly Market Review dari Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia. Pada hari ini tanggal 13 September 2024. Agenda pada hari ini adalah pembukaan oleh saya ya. Mungkin pembukaan ini kita buka dulu dengan sedikit ulasan IHSG lah. Ya. Setelah sedikit ulasan IHSG, yang seharusnya dilanjutkan oleh AMTA Market Review dari Pak Angelo Michel. Beliau hari ini berhalangan, sehingga acara ini kita skip dan akan kita isi dengan acara sedikit mengenai fundamental dan technical approach untuk mencari saham-saham yang kira-kira bagus untuk dijadikan saham. Setelah itu acara mencari berlian dalam lumpur ini akan saya bawakan dengan Pak Kiswoyo ya. Dan setelah itu silakan Anda-Anda yang ingin menanyakan saham-saham untuk trading disampaikan di chat room ya. Akan tetapi dengan sendirinya saya akan menjawabnya bukan dalam bentuk AMTA, pendekatan AMTA, akan tetapi saya akan menjawabnya dalam pendekatan GClub applications ya. Jadi meskipun Pak Angelo tidak hadir, saya persilakan Anda menanyakan saham-saham untuk trading. Silakan disampaikan di chat room. Nanti kita akan bahas bersama. Baik, selanjutnya perkenankan saya sedikit mengulas mengenai IHSG ya. Bentar. Saya share dulu. Jadi saya sampaikan mengenai IHSG ya. Langsung saja pendekatannya kepada Ichimoku Trading Program ya. Yang kita melihat di sini bahwa IHSG sangat bullish ya, strong bullish. Kita sudah tahu semua lah ya. Ya di sini sangat strong bullish ya. Juga saya kira kalau kita lihat dari GClub applications ya, dia dalam keadaan overbought dan sangat bullish jauh di atas MA20 Bollinger Band, middle band ya. Jadi baik daily charts maupun weekly charts. Jadi sudah tidak bisa disangka lagi bahwa IHSG dalam keadaan strong bullish. Secara psikologis dan secara politis, ini saya menggambarkan ya. Ini kan sebentar lagi ini masa peralihan pergantian pemerintahan ya, pergantian pemerintahan. Ini pendapat saya, jadi bukan pendapat yang lain. Bagaimanapun pemerintah yang lama, saya kira tidak akan meninggalkan IASG dalam keadaan berdarah-darah ya. Sangat tidak elok, misalnya jika pemerintah yang lama, waktu pergantian, ISG terjun bebas. Karena apa?
Seperti diketahui, IHSG adalah cerminan dari ekonomi suatu negara. Indeks adalah cerminan dari ekonomi suatu negara. Jadi, kalau indeksnya sampai jatuh, maka itu mencerminkan bahwa ekonomi juga akan mengikuti ya jatuhnya. Indeks adalah merupakan suatu leading indicator. Oleh karena itu, saya kira eh, apapun caranya, pasti ada caranya bagaimana mereka dapat mengangkat IHSG ya. Eh, Sehingga tetap di daerah yang bullish. Tidak-tidaknya kalau atau ada koreksinya koreksi minor ya, minor corrections. Ini kalau kita melihat dari pemerintah yang lama, incumbent ya. Sekarang kita melihat kepada penggantinya pemerintah yang baru. Ini analisa saya bahwa bagaimanapun pemerintah yang baru tidak ingin IHSG lebih rendah dari apa yang dicapai oleh pemerintah yang lama. Nah, ini saya kira akhir tahun ini merupakan suatu opportunity bagi kita untuk memanfaatkan serat psikologis keadaan eh, pergantian kekuasaan dari pemerintah lama kepada pemerintah baru. Yaitu tadi saya katakan bahwa pemerintah lama akan sangat berusaha untuk mempertahankan IHSG dalam keadaan bullish. Demikian juga pemerintah baru tidak ingin apa yang telah dicapai oleh pemerintah lama dengan tentang IHSG itu memburuk. Nah, ini suatu keadaan analisa saya pribadi ya. Dan ini bagi kita harusnya kita dapat manfaatkan eh, dan kecenderungan juga pada akhir-akhir tahun itu indeks selalu naik ya. Mungkin sudah pernah diterangkan oleh Pak Kiswoyo eh, bahwa Desember itu merupakan eh, tahun kenaikan daripada indeks. Pak Kiswoyo menyampaikan bahwa September itu merupakan penurunan, akan tetapi sampai dengan tanggal 13 September ini justru kita melihat ada suatu anomali ya, dari apa yang setelah historical ya, justru sekarang ini kelihatannya sangat bullish, masih sangat bullish. Nah, ini harus kita manfaatkan. Masa bullish adalah masa subur. Melempar benih apapun, kemungkinan untuk tumbuh itu adalah sangat besar. Jadi, saya menyarankan silahkan manfaatkan momentum ini ya sebaik-baiknya. Ada suatu strategi yang disampaikan oleh para ahli yaitu sebaiknya pada waktu bullish tetap membeli dalam waktu koreksi yang koreksi minor ya. Karena major corrections itu pada waktu bullish hampir dapat dikatakan sangat jarang. Oleh karena itu setiap minor corrections turun sedikit ya, cari kesempatan untuk segera masuk kalau turun sedikit. Karena kemungkinan dia akan tidak turun terlalu dalam karena marketnya sedang bullish. Di mana bullish ya, kenaikan itu selalu jauh lebih panjang daripada penurunan. Itu hukum dari bullish ya. Kenaikan selalu lebih panjang dari penurunan, selalu lebih tinggi angkanya dari penurunan. Misalnya kenaikan adalah 4 poin, penurunan atau koreksi paling 1-2 poin saja. Nah, kalau sudah berbalik, misalnya penurunan lebih tinggi dari kenaikan, maka dia akan berbalik menjadi bearish. Nah, ini apa yang ingin saya sampaikan bahwa silakan manfaatkan sebaik-baiknya keadaan market IHSG yang sedang bullish. Ya. Selanjutnya, perkenankan saya kepada yang lain-lain untuk saham-saham trading, silakan disampaikan pertanyaannya di chat room ya. Selanjutnya saya akan meningkat kepada acara yang kalau di dalam agenda adalah acara ketiga, tetapi karena Pak Angelo tidak ada, ini kelihatan ya, Kelihatan yang. weekly market review kelihatan ya.
Datang ya. Oke, maaf kadang-kadang mikrofon saya matikan dulu karena saya agak sedikit batuk ya. Jadi Wikimer acara yang kedua AMTA review oleh Pak Angelo akan kita skip dan kita mencari langsung eh, beralih kepada acara ketiga yaitu mencari saham-saham bagus dengan pendekatan FA dan TA atau Fanta. Ini Fanta sudah kita perkenalkan semenjak belasan tahun yang lalu ya. Yang akan disampaikan oleh saya dan Pak Kiswoyo ya. Ini berdasarkan pertanyaan Anda sekalian yang disampaikan di grup, baik itu grup Investing 2024 maupun FIPMI Platinum. Baik, berikut ini adalah saya sampaikan ulasan mengenai saham-saham apa saja yang kita akan bahas. Sebelumnya di grup itu telah saya sampaikan, sebentar ada cucu saya. Maaf ada si kecil masuk. Jadi sebelumnya di grup telah saya sampaikan saham-saham yang masuk dalam kriteria great companies yang upside potensialnya di atas 30%, 30, 35 sampai 60%. Saya sampaikan ini supaya pertanyaan Anda sekalian berdasarkan apa yang ada di sini. Akan tetapi rupanya tidak terbaca oleh Anda sekalian, maka banyak sekali yang bertanya ya, yang pertanyaannya adalah seperti apa yang terlihat di dalam sebelah kanan ini ya. Saham-saham dari nomor 1 sampai dengan 45. Saya maksudnya adalah silahkan pilih pilih saham Anda yang kita telah filter, di mana saham-saham ini merupakan great company yang under value, yang upside potensinya cukup tinggi, di atas 30%, dan ada yang 60%. Saya tidak masukkan great company yang upside potensialnya di bawah 30%. Jadi saya sudah filter hanya great company yang upside potensinya yang under value ya di atas 30% sampai 60%. Contohnya Adro itu excellent, excellent company. Tetapi upside potensinya karena dia kemarin sempat naik tinggi itu tinggal kurang dari 10%, meskipun sekarang dia agak turun kembali. Tetapi ini tidak masuk kriteria kita. Jadi maksudnya adalah saya ingin menyampaikan pertanyaan Anda ini, coba lihat saham-saham yang ini, yang telah saya pilihkan. Akan tetapi, apa boleh buat, sebagian mengerti, sebagian tidak mengerti. Walaupun demikian, mari kita jawab. Akan tetapi sesuai dengan kesepakatan, saya hanya akan mencari great company yang under value, dan kita lihat teknikalnya, apakah dia layak untuk dibeli atau tidak, waktunya dibeli untuk tidak atau tidak. Oleh karena itu, nah di sini Pak Kiswoyo nanti akan membantu secara pengetahuan Pak Kiswoyo bagaimana saham-saham tersebut ya, bukan dari teknikalnya, akan tetapi Pak Kiswoyo kan banyak menyelidiki sebagai analis, dia suka masuk ke dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Nah nanti saya mohon Pak Kiswoyo untuk menyampaikan
eh, ulasan atau tambahan informasi mengenai saham-saham tersebut. Baik, ini sudah saya print ya, jadi sudah saya ada di depan meja saya. Jadi saya akan tutup halaman ini dan saya akan ganti kita ke arah Gclub Applications mengenai saham-saham great company ya. Baik, kita lihat di sini adalah uh, Gclub Applications yang berkaitan dengan how to find great company ya. Dengan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang disampaikan hari ini. Sebanyak 45 saham ya. Sini banyak sekali saham-saham yang tidak masuk kriteria ini. Akan tetapi tetap kita bahas. Hanya di dalam pembahasannya nanti mengatakan, misalnya saham itu, kalau saham itu good, kita akan bahas. Kita tidak akan bahas. Karena kita akan hanya membahas saham-saham yang great ya. Jadi kalau jawaban di sini good, maka akan kita skip. Setuju ya Pak Kis? Ya, oke, siap, Ya. Eyang. Jadi kalau pertanyaan, kalau jawabannya itu good, kita akan good, weak atau fair akan kita skip. Ya. Tetapi kalau great, kita lihat lagi filternya. Filternya dia upside potensialnya harus di atas 30%. Itu yang akan kita bahas. Baik, kita sekarang akan beralih kepada aplikasi eh, aplikasi Gclub ya. Maaf, ini saya ganti dulu. Ini masih Amta. Saya ganti ke Gclub Application. Kelihatan Pak Gis? Ya, kata Eyang. Gclub Ya, Investor ya. Jadi baik kita eh, filternya adalah find great company at huge discount, jadi undervalue. Dan kita lihat teknikalnya. Nah, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda ya di sini. Ya. Saham-saham yang ditanyakan oleh Anda-Anda sekalian. Baik, saham pertama adalah KKGI. Ya, ada grade di sini. Ya, jadi di sini saham KKGI grade ya. Kita lihat ya, upside potensialnya 26,16% ya. Ya oke lah, kita anggap 30% aja lah ya. Dividennya cukup tinggi, dia under value, price book value-nya rendah ya. Jadi silahkan KKGI bisa dipilih sebagai saham investasi ya. Nah, sekarang kita lihat dari segi dari segi teknikalnya. Nah, kalau daily chartnya dia beli ya, beli. Tetapi untuk investasi biasanya kita melihatnya adalah weekly charts ya, biasanya weekly charts. Ini daily charts ya. Alangkah baiknya kalau daily chart menunjukkan beli, weekly chart juga menunjukkan uptrend ya. Nah, ini adalah fair value-nya 725. Sekarang dia harga sekarang 575. Jadi dia masih punya upside potential, punya upside potential sejauh ini, sejauh ini ya. Karena angka sekarang di 575, sedangkan fair value-nya adalah 725. Jadi masih punya upside potential kira-kira 150 poin
Tadi 20 sekian persen ya. Nah, sekarang ini adalah berdasarkan uh, daily daily charts, ada candle yang bagus, bullish Harami ya, didahului oleh ada hammer, itu bagus. Akan tetapi bagaimana dengan weekly charts-nya? Kita coba lihat. Nah, weekly chart-nya sebaiknya kalau sebagai investor, kita tunggu dulu sampai betul-betul dia ada angka pembalikan. Akan tetapi ini layak ditunggu karena ekornya cukup panjang. Jadi KKGI kita tetap menunggu untuk mendapatkan eh, timing yang masuk yang lebih baik lagi. Akan tetapi jika Anda masuk pun tidak apa-apa karena dia masih punya upside potential semenjak sebesar 29% tadi. Jadi Anda sebagai investor bisa nyicil. Tetapi kalau sebagai trader kita lihat daily charts-nya, Anda juga bisa beli itu KKGI sekarang karena dia ada bullish engulfing ya. Tapi ini kan pertanyaan saham, maaf, untuk saham-saham investasi. Baik, selanjutnya kita setelah kita bahas KKGI, jadi KKGI layak untuk dilihat ya, untuk diperhatikan. Sekarang saham PTBA. Saya katakan kalau dia tidak ada jawabannya kosong, karena berarti dia tidak great, tidak excellent, kita akan skip ya. Kita sudah janji bahwa kita hanya yang ada di daftar grade dan excellent saja yang akan kita bahas. Oke, PTBA. Kayak kelihatan di sini. Tidak ada berarti. Tidak akan kita bahas. Karena PTBA tidak termasuk. Selanjutnya Pegas. Jadi kita janji bahwa saham yang tidak termasuk tidak akan kita bahas. Nah, Pegas, great company, masih 46%, uncertainty-nya medium. PE rasionya masih murah, price to book value-nya masih murah. Dia ngasih dividen juga bagus. Jadi dapat dikatakan PTBA, Pegas layak untuk dijadikan investasi. Nah, sekarang kita lihat chart-nya. Nah, chart-nya kalau daily charts dia tidak disarankan dulu ya. Akan tetapi karena kalau investasi kan kita kan bisa nyicil ya. Bisa saja Anda beli asal sedikit-sedikit. Tetapi yang jelas saham ini great company dan upside potensialnya masih 46%. Jadi misalnya Anda beli 2 lot, 3 lot, 1 lot nyicil ya. Atau pakai istilahnya seperti saya telah katakan pakai dollar cost averaging. Nah, untuk itu saya mohon mungkin Pak Kiswoyo bisa memberikan ulasan sedikit mengenai Pegas ini. Silakan Pak Kiswoyo. Gas ini ya sebetulnya ini kalau bicara distribusi gas ya dia yang paling besar ya, karena dia kan sampai menyalurkan sampai ke rumah-rumah. Cuma memang ada sengketa yang sama ada di spot, artinya dia ada perjanjian kirim gas ke Singapura tahun kemarin. Belum tahu itu kasusnya bagaimana sih. Cuma so far saya lihat saat ini kondisinya masih baik-baik aja. Karena cuma nanti kita belum tahu ya ke depannya bagaimana. Apakah harga gas masih dipatok? Intinya dalam kondisi harga gas yang diatur oleh pemerintah pun dia masih profit, masih bisa bagi dividen cukup besar sih. Jadi ya harusnya sih masih aman. Cuma tinggal nanti kita lihat harga beli terbaiknya di harga berapa sih. Jadi kalau kita bicara distribusi gas, dia ini bukan LPG, tapi gas bumi. Artinya pakai pipa, gasnya disalurkan melalui pipa.
ke rumah-rumah, ke pabrik-pabrik seperti itu. Dan itu pipa ujungnya langsung dari ladang gas atau ladang minyak gitu. Dan dia juga sudah ngelurin pipa sampai ke Singapura. Kirim gasnya kalau nggak salah dari Riau sana, punya jalur pipa langsung ke Singapura lewat Batam kalau nggak salah. Seperti itu. Baik, Jadi ya. menarik lah intinya yang secara bisnis sih menarik. Terima kasih Pak Kiswoyo. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, elit. Apakah masuk atau tidak? Nah, great ya. Masih 41%. Elit ini perusahaan apa Pak Kiswoyo? Nah, saya juga nggak tahu nih yang satu ini. Ya, tapi kita tidak usah tahu dalamnya dulu. Kita lihat laporan keuangannya aja dulu lah. Dia punya upside potential 41%. Ya, perusahaannya information technology. Murah, masih di bawah 15. Murah, masih di bawah 2 ya. Price book value-nya. Dividennya masih di atas deposito lah ya. Nah, ini hal-hal yang ini yang harus diperhatikan. Nah, sekarang apakah tapi kembali sebelum kita melihat teknikal, kalau kita bicara soal saham investasi dengan upside potensial yang cukup tinggi, sebetulnya kita bisa melakukan apa yang dinamakan dengan dollar cost averaging ya. Setiap minggu kita beli misalnya 5 lot. Tidak peduli harganya naik atau harganya turun. Seminggu sekali beri 5 lot. Itu salah satu cara berinvestasi ya. Namanya dollar dollar cost averaging. Setiap minggu atau setiap bulan beli jumlah saham yang sama ya, uang yang sama ya, misalnya 500.000. Kalau saham turun harganya 500.000 itu bisa beli lebih banyak saham. Kalau harganya naik 500.000 itu dengan sendirinya sahamnya lebih sedikit. Nah, itu nama yang dinamakan dengan dollar cost averaging. Nah, dalam hal ini yang ditanyakan oleh peserta yaitu elit cukup menjanjikan ya dari kita melihat eh, fundamentalnya. Tetapi kita lihat chartnya. Nah, chartnya daily apa? Daily chartnya dia sedang konsolidasi, akan tetapi saya mengatakan pakailah saja dollar cost averaging, nyicil beli sahamnya. Nah, ininya juga ya, belum waktunya beli. Akan tetapi karena ini sahamnya bagus untuk investasi dan upside potensialnya masih bagus, maka kita bisa nyicil. Nah, ini sahamnya murah nih ya. Jadi misalnya kalau untuk investasi punya 1 juta aja bisa dapat berapa saham tuh ya. Oke, sebulan ini 1 juta, bulan yang berikutnya 1 juta, dia harganya naik, tentunya sahamnya lebih sedikit. Selanjutnya setelah elit, di elit masuk dalam radar ya, radar untuk investasi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi mengenai AMRT. Great. Akan tetapi satu yang harus diperhatikan, dia sudah mahal. Sedangkan kriteria kita adalah betul-betul yang under value, yang ininya di bawah biru di atas 30%. Jadi kalau menurut saya AMRT tidak dalam keadaan under value. Nah, di sini dari PI rasionya sudah kelihatan jauh di atas 15. Price book value-nya jauh di atas 8 kok. Jauh di atas 2 ya. Dividennya juga 1%. Jadi kalau menurut saya untuk elit ya eh, difikirkanlah untuk AMRT difikirkanlah ya. Karena dia terlalu mahal, kelihatan dari merah sini. Terlalu mahal juga karena dia kelihatan dari lebih tinggi dari 15. Ini juga lebih tinggi dari 2. Aturan kita adalah 15 ke bawah dan 2 ke bawah ya untuk investasi. Jadi kita skip AMRT. Selanjutnya adalah ABMM. Great. Nah, mahal juga. Kelihatan dari angka merah.
AMMN ya, mungkin ini masih AMRT. AMN tidak ketemu, berarti memang tidak ada. Jadi tidak kita ini. Kita lanjut lagi AMNN, coba ABMM. ABMM. Nah, tidak ada. Berarti dia tidak termasuk dalam perusahaan grade company atau tidak masuk dalam Excel juga. Selanjutnya PNLF. Jadi yang tidak ada jawaban di sini kita skip. Nah, PNLF grade masih angka, tapi kriteria kita kan tadi dikatakan di dalam grup ini yang di atas 30% upside-nya ya. Ini tinggal 21%. Tapi silahkan saja kan lumayan 21%. Masih murah di bawah 2, di bawah 15, ini masih di bawah 2. Dividennya tidak pernah memberikan dividen. Silakan terserah Anda mau beli atau tidak dengan data-data fundamental seperti ini. Nah, sekarang teknikalnya. Nah, teknikalnya dia uptrend ya, dia uptrend. Akan nanti kita lihat weekly chart-nya, dia juga sedang uptrend. Jadi layak untuk dibeli dan dengan uh, upside potensialnya tadi sekitar 21% ya. Sekarang kita lihat selanjutnya setelah PNLF, pertanyaannya adalah gajah tunggal. G, GCTL. ah, ini 40% under value, masih memberikan dividen. Ada pendapat dari Pak Kiswoyo? Ini sih per itu ban. Jadi saya kurang mendalami, cuma ya ini perusahaan ban lah, Gajah Tunggal. Jadi Iya, saya kurang tahu dalamnya, cuma yang saya tahu ini perusahaan ban sih ya. iya, iya. Oke, Pak, kita tahu lah gajah tunggal ban. Akan tapi mari kita lihat teknikalnya. Nah, dia sedang konsolidasi ya. Dia masih upside potensinya, lihat fair value-nya di atas ya. Jadi dia masih murah. Fair value-nya di atas ya. Silahkan kalau mau dikumpulkan. Selanjutnya kita lihat setelah gajah tunggal ada pertanyaan lagi. NISP. Apakah masuk atau tidak? Nah, grade ada, tetapi sudah tidak terlalu murah ya. Upside potential sudah tidak terlalu murah, tapi masih under value di sini. Tapi sudah tidak terlalu murah karena sampai sama dengan fair value-nya. Dividen yield-nya masih 5%, masih bagi dividen ya. Nah, lalu kita lihat teknikalnya, nah, dia senang, nah, dia kan kelihatan tadi upside potensinya hampir tidak ada ya. Di sini harganya, di sini fair value-nya sejajar, apa nempel ya. Jadi saya kira bukan perusahaan yang under value. Jadi kalau kita lihat jauh dari 30%, supaya kita cepat, kita skip saja ya. Karena tadi saya mengatakan batasnya adalah 30% yang di sini nih. Sekarang setelah NSV adalah BNGA. BNGA tidak ada, kita skip. Kita ke Indi. Indi tidak ada, tidak keluar, kita skip ya. Mengapa saya skip? Saya kan sudah mengatakan cari saham-saham yang di dalam saya sudah
posting karena itu merupakan saham under value di mana upside potensialnya masih di atas 30%. Ya. Sekarang kita ISSP. Great, masih 43% ya. Apa? eh, Risikonya kecil, under value, dia bagi dividen atau tidak ada 5%. Oke, ISSP masuk dalam radar investasi. Nah, ini eh, kembali kalau saham investasi itu belinya bisa kapan aja selama dia under value ya. Tapi alangkah baiknya daily charge dengan weekly charge eh, menunjukkan sinyal beli. Kita lihat weekly-nya bagaimana sekarang. Weekly chart-nya dia kemungkinan akan turun ya, kemungkinan akan turun. Nah, akan turun ini bisa kita tunggu ada. Nanti mungkin kalau turunnya 2 minggu lagi atau 1 bulan kita melakukan dollar cost averaging dengan 1 juta rupiah, kita kan bisa beli sahamnya lebih banyak. Jadi dollar cost averaging itu setiap bulan keluarkan 1 juta untuk beli saham yang under value ya. Dan jangan lupa yang liquid, yang ada volumenya ini loh. Jangan yang di sini tidak ada. Di sini saya kira ISSP volumenya masih ada ya. Jadi untuk ISP oke, ISSP. Selanjutnya ada pertanyaan lagi mengenai PSSI, Liga Champion. Apakah ada? Ada. Ada. 31% ya, murah. Jadi ingat-ingat, Anda kalau bicara soal PE, Anda ingat angka 15. Kalau soal price per book value, Anda bicara soal 2. Ini dua-duanya masih di bawah 15 dan di bawah 2. Berarti murah. Dividennya 18%. Jadi ini silahkan layak ya. Hmm. SSI, pertanyaan Anda layak. Hanya kurang liquid. Jadi hati-hati. Kurang liquid ya. Nah, jadi sedang konsolidasi. Tapi melihat dividennya tadi 18%, wah itu kan besar sekali ya Pak Gis. Besar, besar. Cuma Besar. saya nggak tahu nih perusahaan perkapalan kayaknya. Iya, saya tidak tahu juga. Nah, kalau mau dilihat ya, dilihat lebih ini di Investingcom kita bisa buka akan tetapi mungkin kalau dibahas sampai masuk Investingcom kita Kepanjangan ya. pertemuannya bisa sampai pagi. Oke, setelah PSSI kita NCKL. Great, 36%. Gede. Nah, dividen 3%, oke lah ya. Jadi untuk investasi dia oke. Nah, dia sedang bottoming ya. Nah, iya. Kembali kalau dollar cost averaging tambah murah, maka tambah banyak saham yang kita bisa beli. Dan nyicil. Kita lihat weekly chart-nya. Nah, sedang turun juga. Nah, apakah Anda akan tunggu turun terus? Tunggu turun dulu terus, sehingga Anda bisa mendapatkan lebih murah? Apakah Anda tetap ingin nyicil dengan melakukan dollar cost averaging? Misalnya setiap bulan taruh di saham NCKL itu let's say 500 ribu rupiah. Jadi 1 bulan nyicil NCKL
5 juta rupiah, 6 juta rupiah kalau 500.000. Tetapi Anda harus melihat terus performance-nya. Apakah dia akan berada di grade terus atau tidak. Jadi Anda harus rajin-rajin melihat laporan keuangan dan kinerja fundamental saham tersebut ya. Selanjutnya, setelah CTBN. Ini banyak nih pertanyaan Anda. Kalau nggak salah, CTBN excellent nggak ya? Great. Nah, ini di bawah saya mengatakan supaya cepat. Tadi yang saya akan bahas yang di atas 30. 30% ya. Jadi supaya cepat ya. Saya sudah mengatakan di atas 30%. Karena mencari berlian dalam lumpur, intan dalam lumpur adalah mencari perusahaan yang bagus di mana upside potensialnya masih tinggi. Saya menyatakan kriteria kita tadi ke 30%, ini 22%, kita skip dulu ya. Lalu LSIP. Nah, 45% great ya. Nah, ini pas nih Pak Kiswoyo, silakan bahas LSIP. Ini kan Ya, ini kebun sawit dari Salim Group, dari Indofood Group. Dia lagi replanting juga, usia pohonnya sebenarnya cukup tua, tapi dia lagi proses replanting sama kayak Ali. Dia rutin bagi dividen, salah satu yang terbaik lah, sudah saham lama juga. Ini dia sudah 3 kali penanaman, karena kalau nanam sawit kan pohonnya 25 tahun, 25 tahun. Ini sudah yang ketiga, bahkan yang replanting ini nanti akan jalan yang keempat. Jadi kalau dibilang tanah kebun CTO habis ditanam rusak itu ya bohong. Ini dari zaman Belanda kan sudah 75 tahun. Yang replanting ini berarti lagi mulai yang keempat gitu. Jadi solid, perusahaannya kuat, royal juga bagi dividen. Kalau replantingnya sukses berarti nanti usia pohonnya jadi lebih muda lagi. Gitu nanti baik, terima dividen kasih ya. bakal gede lagi sih ya. Gitu. Terima kasih ya. Oke, sekarang ASI. Tadi kesukaannya Pak Pinggala. Masih 33% Pak Pinggala. Masih aman. Ya, udah saya aman lah, udah tidak usah dibahas lagi lah. Silakan ya. Nah, Tiap pertemuan dibahas terus ini dividennya saya. dividennya 10%. Tapi eh, eh, ditakutin dulu terus oleh Pak Pardep, Electronic Vehicle EV ya. Tapi da- em, data ini mengatakan dia layak untuk dijadikan investasi. Belinya pakai dollar cost averaging aja, nyicil, ya kan untuk jangka lama. Tapi kita lihat teknikalnya lah, dia sedang dia value-nya belum keluar nih. Nah tuh, ini fair value-nya, dia harganya di sini. Dia sedang konsolidasi. Ini bisa beli nih di sini, ya. Kita sekarang lihat weekly chart-nya. Duh, bahaya nih. Enggak, masih dekonsolidasi. Tapi kalau Oke. dollar cost averaging itu tidak ada bahayanya, Pak. Oke. Ya, kalau nyicil mah. Oke, sekarang itu SII, setelah itu Medco. Janji ya, yang di atas 30%. Enggak Ah, ya, 22%. BNGA, enggak ya, 22%. ya 22%. ITMG, 31% masih masuk ya. Silakan ITMG, tetapi ini saham mahal kan. Jadi kalau kita maunya cari saham yang cepean, nggak akan kebeli lah ITMG. Saham Terus, bangsawan yang. ya saham bangsawan. Kalau saya masih mengumpulkan sih. Bukan berarti saya kaya, tapi saya masih mengumpulkan. ISSP. Tadi udah yang ISSP udah. Sudah ya? Oh sudah ya, ISSP sudah. Habis baja. Pokok Sekarang bekas.
MBAP. MB. Tidak ada ya. Tidak keluar kan MBAP? Enggak, keluar yang. Ya tidak keluar. Main. Ada pertanyaan ini, pertanyaan Anda semua. Great. Main ya. Ini ya. Ada 34. Under value. Tapi tidak pernah bagi dividen. Ya. Harus diperhatikan juga adalah kalau bisa ada dividennya. Nah, dengan data-data ini Anda sudah bisa berpikiran. Ya. Karena kalau bagi dividen itu ada istilahnya kepastian untuk pemasukan ya Pak Kiswoyo ya. Betul. Ya kalau ada dividen kan kita dapat. Tapi kalau nggak ada dividen, kalau eh, kalau angka ini, kalau dividen itu pasti. Tapi kalau ini kan asumsi. Ini angka-angka istilahnya analis ya. Tapi dia mengatakan ini kan istilahnya konsensus para analis, misalnya dari 15 analis mengatakan bahwa 10 analis mengatakan ini baik ya. Itu yang dikatakan upside downside itu berdasarkan analisa. Tetapi kalau bicara soal ini adalah pasti. Bicara ini adalah pasti karena ini angka harga dibagi ke harga dibagi IPS ya. Kalau harga dibagi IPS masih di bawah 15 berarti murah ya. Sekarang teknikalnya untuk daily tidak disarankan belinya sekarang. Tetapi kalau mau dollar cost averaging, kembali dollar cost averaging itu adalah mengalokasikan uang Anda setiap bulan misalnya sekian rupiah ya untuk cicil saham yang Anda cintai. Apakah itu ASII, apakah itu Pegas, apakah itu saham lainnya. Setiap bulan Anda cinta saham tersebut. Oke, saya cicil BBNI setiap bulan 1 juta atau 500.000. 1 tahun 6 juta. Bulan ini harganya turun. Berarti 500.000 bisa lebih banyak beli. Bulan depan harganya naik. Berarti jumlah saham yang dibeli sedikit. Tapi nanti kita lihat average-nya. Tapi yang penting adalah tadi, lihat fundamentalnya apakah dia sedang under value atau tidak. Itu main ya. Selanjutnya Jakarta Construction ya, Jekon. Iya, betul. Great. Wah, 54. Medium tuh karena dia ini ya properti agak ini ya sekarang ya. Ini Tidak, Jekon kayaknya bukan properti yang ini kayaknya bukan. kontraktornya yang. Oh, kontraktornya ya. Oke, oke. Ya, coba saya cek. Jekon. Ini murah, ini murah, dividen yield masih ada. Jadi kalau harga naik turun, kita tetap dapat dividen. Dan dividennya 4% kan setidak-tidaknya dapat sebanyak eh, deposito lah. Tapi kita lihat teknikalnya. Nah, dia kurang liquid. Kalau kita lihat volumenya ya, kurang liquid. Jadi sedikit agak hati-hati. Chart tell everything. Gambar itu menceritakan 1.000 kata. Kita lihat ini, waduh, memang ini akan tetapi tidak liquid. Dan kalau kita melihat harganya, ya bagus, memang tadi under value ya. Tapi harganya ini mudah dipermainkan. Kita lihat aja di sini dia sedang dipermainkan. Jadi kalau menurut saya, alangkah baiknya kalau pilih saham-saham investasi, nanti adalah saham-saham yang misalnya second liner ke atas. Tidak saham eh,
tidak saham penny stock, saham kacangan yang mudah digoreng ya. Jadi itu, tapi ini pertanyaan bagaimanapun kan harus saya jawab. Dan jawabnya harus berdasarkan fakta dan data. Nah, apa yang saya sampaikan itu teknikal adalah faktanya, fundamental juga adalah faktanya. Laporan keuangannya ya, ini dari kinerja-kinerja rasionya, rasio keuangannya, harganya masih upside potensialnya menurut para analis adalah 54% ke atas. Itu Jackon. Selanjutnya JRPT. Pak Kiswoyo kalau ada tambahan silakan. Ya JLPT nanti. ini, bentar, saya tuh lupa-lupa ingat. Bentar, saya cek dulu ya. Ini JRPT 40% ya. Oh, ini perusahaan itu kayak tadi yang punyanya pemerintah Provinsi Jakarta yang semuanya yang properti punya. Kalian tadi kan kontraktornya, tukang Ya ya. pembangunannya. Ya oke. Punyanya Makasih ya. Pembangunan Jaya. Jadi anak apa BUMD yang Ya, punya Provinsi Jakarta yang. oke. Tapi ini eh, ya outside potensialnya masih cukup bagus ya 40%. Murah. Anda ingat tadi kalau di bawah 15 murah, di bawah 2 murah, masih ada dividennya. Kayaknya nggak liquid juga nih yang kayaknya. Oh, Oh, liquid ya. Tapi nggak liquid tahu. akan tetapi apa nggak bergerak harganya. Hindarkan harga yang tidak bergerak. Apa? Karena kita tidak bisa mengharapkan apresiasi yang tidak tuh, baik Weekly juga ya. ya. Ini liquid akan tetapi trading range-nya kecil sekali ya Pak Kis. Iya, betul itu ya. Ya, naik turunnya kecil sekali. Jadi eh, mungkin itu untuk jangka panjang sekali ya. JLPT. RIX. Excellent 37% under value. Tidak pernah pagi dividen. Waktunya ini saya kira sangat konsolidatif ya. Kembali saya sampaikan kalau Anda pendekatannya dollar cost averaging, Anda tidak terlalu melihat ini. Nah, ini uptrend, akan tapi di chartnya kemungkinan dia akan turun dulu ya. Tapi dia masih cukup tinggi upside-nya. Fair value-nya 825, sekarang ini harganya di 500, di 600. Ya, masih 30%-an tadi. Ya, 30%, 37%. Kita lihat sekarang setelah PSAB. Tidak ada, ya. Belum ya, belum jalan ya. Oh, nggak ada ya, belum jalan kayaknya. Ada, Oh, nggak nggak. ada tuh, nggak ada. Oh ya nggak ada. Kalau nggak keluar tuh belum jalan tuh nggak ada. Oh iya benar, lemot. Karena kan dia cari yang tidak ada dalam kriteria grade. Misalnya dia good, dia tidak akan keluar. Karena Oh, kan di sini kriterianya grade. oh iya betul grid. Iya, grade ya. Tetapi misalnya kalau kita carinya di financial health, coba kita tadi apa PSAB PSAB.
keluar good, Oh betul ya, nggak? good. Tapi kan Good, dia bukan grade. Kita kan kriterianya apa? great. Grade. Dia keluar tapi good. Dan sudah kemahalan lagi. Iya nggak? Merah. Ya. Kita hanya mencari yang grade. Tadi PSAB kan BRPT. Oke, nggak muncul deh. Kita jangan jawab dulu sebelum dia jawab. Jangan a priori. Tapi memang nggak muncul. Ya, skip ya. Kevin, nggak muncul. Ya, ANTM Mantap, nggak muncul juga. Tetapi kalau dicarinya di sini, muncul. Antam. kita kan batasnya grade. Di luar grade kan nggak mau kita. Good. Good. Iya, jadi kita kita hanya mencari perusahaan yang great dan excellence. Itu namanya value investing, ya. Antam sudah heksa. Jangan jawab dulu, Pak Kis. Nggak tahu saya juga nih, status jangan ditanyain soalnya. Great, Oh, great juga nih. tapi Berarti enggak. kecil. Hah? Kecil, ya. 15 ya, enggak ya. Kita kan mencari mutiara dalam lumpur. Tekim, meskipun great, kalau 15, saya nggak masukkan karena belum di dalam lumpur. Tekim, Eksa, Tekim nggak ada ya. Nggak ada berarti yang Nah, oke, Adi, AD. Ah, iya. tidak Nggak ada ya, muncul. tidak muncul. PSKT, mungkin karena melihat kenaikan yang hebat kemarin, ditanya Kayaknya ya, nggak muncul deh. tapi tidak muncul ya itu. Laporan keuangannya udah jelas-jelas ya. Oh, Di babak jelas, belur. babak belur. Bisa dibicarakan kasihan direksi apa SKT-nya. Oh, yang kenal ya. Oke, LPPF, Lipo nih, Lipo. grade 49 ya, udah. Tapi price book value-nya Mahal. mahal. Jadi hati-hati. Tapi dividennya tinggi. Ya, ini perlu diperhatikan ya nggak? Perlu lihat dari dividen. Waduh, Untuk beris. daily nya dia bearish ya. Untuk weekly, tapi kalau dollar cost averaging silakan nyicil. Tidak jelek ya. Dia sedang under value. Kasarnya begini, kelihatan cari perusahaan yang under value, yang teknikalnya juga sedang bearish, sedang oversold gitu. Perusahaan bagus, under value, letaknya di daerah oversold. Saya sudah ajarin tuh. Nah ini ASI punya siapa nih? Tadi udah yang, Sudah ya. udah sampai apal ya. PPF sudah, nikel sudah, NCKL sudah, LSIP sudah, CTBN sudah, auto. Atau belum? Kelihatannya auto nih punya Astra ya. Iya, anaknya Astra yang bagian suku cadangnya ya. Nah, makanya Astra tuh great. Karena dia suku cadangnya udah pasti kan pemasarannya. Iya, betul. Murah, murah, masih under value, 8% Kemudian, dividen yield. Waktunya beli, aduh, beris.
tidak terlalu ya, Sideways ya. tapi kalau dollar cost averaging kan bisa aja kumpulin. Bagi yang akan bertanya trading silahkan ya disampaikan, nanti kita bahas bersama. Auto ada tambahan Pak Kis? Nggak ada itu, pokoknya suku cadangnya Astra sih. Ya, oke. Seperempatnya mobil-mobil Astra. BSSR, perusahaan apa nih BSSR? Wah, saya kurang paham nih ya. Kayaknya batu bara nih. Tapi, oh tapi Kayak nggak batu bara nih. dua Batu belas bara persen ya, yang 12 bara Widih. tapi 12% ya, ya energi nih. Tapi tidak masuk ya, karena 12%. GPRA, 38% grade, tapi harganya harga kacangan, jadi hati-hati. Murah, murah, Dividen lumayan dividen nih. ada, ya, not bad. Nah ini Aduh, sinyalnya jelek. apa? Apa itu turunnya kayaknya tuh candlenya ya. Ya itu untuk daily, untuk trading kan. Kalau untuk investasi jangan lihat daily candle, kita lihat weekly-nya. Oh, weekly-nya Oh, bagus tuh. Jadi bullish weekly-nya engulfing. bagus. Silakan GPRA, tetapi hati-hati terhadap harganya karena dengan mudah dipermainkan oleh bandar ikan teri ya, Saham anak kos. sama anak-anak kosan nih. Oke, HMSP 36%, tidak terlalu murah tapi masih under value 9%. HMSC oke, ya, Pokok perlu Sampurna. ya. Kita lihat weekly-nya ya. Kalau investasi kita lihat terutama weekly-nya. Weekly-nya not bad. Jadi bisa dikumpulkan, bisa untuk investasi ya. HMSP. Yang terakhir KBLI. Kabelnya. Dia kabel yang nih. Grade 35, murah. Dividen yieldnya 2%. Kita cari weekly chart-nya bagaimana. Saya kira kalau dollar cost averaging sudah melihat ini, tetapi ini bisa juga untuk saya kira dibeli lah ya. Ini KBLI. Baik, itu pertanyaan kita, jawab pertanyaan Anda-Anda sekalian. Selanjutnya saya akan lihat pertanyaan Anda-Anda yang ada di chat room ya. Mungkin Pak Kisoyo bisa, nah Pak Marzuki nih. Wah, Oh, banyak sekali ya. sebagian udah dibahas itu yang tinggal Oh APLN-nya enggak, belum. ini untuk trading ini. Ini trading ya? Coba Pak Marsuki Ya, Pak trading apa? Marzuki untuk trading ya? Mana nih? Swing Belum ada. trading, Pak Hah? Rahman. Eh? Swing trading. Oh, untuk swing trading. Nah, mari kita ini. Tolong dibacakan ya Pak Kiswoyo, pertanyaan Oke, dari Pak Marzuki ini. Tapi lihat sebelum Pak Marzuki kita lihat dulu ya pertanyaan lain nih. Nah, ICMG bulan ini bagi dividen. itu ada Ibu Rina juga di atas yang tanya apalagi itu swing trading bukan nggak tahu nih. Ya, oke. Ini kita yang investasi adalah pertanyaannya yang saya jawab tuh ada yang di grup ya. Jadi yang tidak di grup tidak akan saya jawab ya.
Oke, kita lihat sekarang kita swing trading aja lah. Nah, jawabnya pakai GClub application aja lah ya. Bukan GClub application, pakai ini aja. Pakai GClub template. Share. Kelihatan? Sama Ya, apa? muncul lagi. APLN dulu yang. APLN. Ya, aku Podomoro. Ya, itu yang. Dia sedang downtrend. Stochastic sell signal. Untuk swing trading, jangan dulu. Ya. Oke, apalagi? Auto. Auto Astra tadi ya. Autopart. Auto ya. Ya, Astra Autopart. Nah, perlu FB. diperhatikan, Pak, karena dia sedang agak menyentuh eh, middle band ya. Diamati ya kan, tapi stokastiknya belum turun. Tapi ini perlu diamati ya, karena dia di daerah apa? Daerah support di middle band. Jadi tunggu besok hari Selasa. Kalau ini di hijau berikutnya, nah bye. Saya sih simple sekali kalau swing trading. Pakai ini aja, saya bisa jawab. Apalagi BSD yang. BSD. Ya, BSD City. Bumi Serpong Damai. Ya, itu. Ah, Tunggu. mari kita tunggu. Ini patut ditunggu ya. Rumus swing trading. Perhatikan saham yang berturut-turut turun dan turunnya sudah tinggi. Turunnya sudah besar. Karena apa? Ada turun, ada Naik. naik. Nah itu. Jadi dalam swing trading berarti bukan Anda harus beli, amati. Terutama jika dia menyentuh Bollinger Band bawah. Lihat setelah menyentuh Bollinger band bawah, dia istilahnya rebound atau tidak, atau amati jika ada besok hari Selasa ada gini. Berarti dia ada pembalikan. Tapi sebelum ada higher high, higher low, seperti di sini ya. Ini kan saya gambarkan nih. Tapi sebelum ada ini, kita tunggu saja karena ini istilahnya eh, istilahnya kandidat swing trading. Kandidat swing trading. Jika dia menyentuh Bollinger Band bawah, lalu ini stokastiknya mengarah ke atas yang biru, buy. Itu BSDE ya. Apalagi Cimori yang. CMRY. susu ya. Iya, susu Cimori. Nah, dia agak oversold, jadi undecisive. Ya, jadi jangan dulu. Bagi yang sudah beli, pasang trailing stop di tengah-tengah yang apa? Yang hijau ini. Jadi bagi yang sudah beli, pasang trailing stop. Nah, pakai M3, pakai Mirai M3, pasang trailing stop. Sekarang mudah sekali tuh. Saya sudah coba di sebentar. Pasang bagi yang sudah beli di bawah, pasang trailing stop di sini. Istilahnya di middle level. Candlestick middle level dari candle yang ini. Jadi mereka-mereka yang sudah beli di daerah sini dan sudah mencapai ini, harga di sekitar
pointer sini, pasang trailing stop di sini. Pasang trailing stop di sini, setiap aplikasi sekarang, setiap sekuritas, kan ada fasilitas trailing stopnya, auto trade ya. Apa kali pakai soya apa lagi? CTRA, Ciputra, CTRA, Ciputra. Nah, dia menembus Bollinger, kan? Biarkan dulu ke bawah. Ini juga tidak. Istilahnya belum ada tanda-tanda pembalikan. Jadi sabar. Sabar menanti, jangan menunggu, jangan menangkap pisau jatuh ya. Apalagi DSSA, BS, DSSA. Ini call-nya punya Sinar Mas. Delta yang pakainya Delta paling depannya. Nah, wah depannya belum dihapus. Nah, yaitu Dian Swastika Sentosa. Aduh, wah, saham yang sangat tidak ini, tidak trading range-nya begini, jangan di. Ini undecisif ya. Tunggu, tidak menarik sama sekali. Apalagi Antam, HATM. Bukan bukan yang pakai H, depannya H. Hotel apa Tango Mama. HA, H, Alpha Tango, Tango yang M. Nah itu apa itu Hapko Transmaya. tidak, jangan dulu. Wow, sudah candlenya begini, sudah stokastiknya nunjem. Kalau saya sih nggak ngambil, jangan dulu. Harum yang Harum. Pakai H yang Harum Energi. Nah itu Harum Energi. Jangan, karena ini tertahan oleh middle Garis band, tengah, Bollinger garis Band. tengah ya. Nah, kita tunggu nanti kalau Senin itu dia tembus, berarti dia menembus resisten. Band. Kalau hari Senin dia menembus, Selasa yang sedang libur. maaf, hari Selasa dia tembus, kita tunggu Selasa ada beginilah. Nah, kalau Selasa ada hijau begini, Baik. kan dia baru menembus resisten. Kalau sudah ditembus resisten menjadi apa? Menjadi support. Ya, jadi sabar sampai ada hari Selasa ada kenaikan. Confirm dia naik. Sekarang ini kan dia turun sedikit ya. Yang sudah beli di bawah sini ya pasang trailing stop di tengah-tengah yang hijau ini. Apalagi ICBP, Indofood, CBP ini saham saya diemin aja tuh di. Indomie. Nah itu yang Indomie seleraku. Waduh, Nah, sedang terjun ya, tidak lihat, tidak tidak disarankan lihat stokastik maupun candlesticknya. Hanya satu, amati karena ini pas di daerah lower Bollinger Band ya, lower band. Tunggu konfirmasi kalau ada besok kenaikan hari Selasa. Kalau ada begini. Ini konfirmasi nih.
Dan ini biasanya berbalik nih garis birunya nih yang di bawah. Biasanya garis birunya ini kalau ini naik ya, ini agak melengkung ke atas nantinya. Ada lagi? Inko. Dark cloud tidak. Candlenya mengatakan kemungkinan dia turun. Ya, ini, nah ini ke ilmu candle. Melihat gambar ini saja, saya tidak akan masuk. Karena ini namanya yang dinamakan kalau hijau lalu merahnya lebih tebal dari hijau, ya, ini namanya dark cloud, awan hitam. Tidak disarankan untuk menunggu, sabar menanti. Apalagi? INDF yang Indofood induknya emaknya. Nah, ini ada Ayam. merah ya. Jadi ada tanda pembalikan di daerah upper band. Jadi hati-hati. Apalagi kalau nanti dia yang ini nih, Red stokastik cross. menembus 80. Ya. Jadi ini sabar menanti juga. Dia akan turun. ISAT. Handle. Hah? Berikutnya ISAT. Isyak. ISAT. Indosat. Indosat. Nah, ya itu yang. Ya, Dia ini dan pas di ini dia perlu diperhatikan karena dia menelusuri garis support ya. Jadi tunggu konfirmasi kalau dia naik. Konfirmasi itu selalu kenaikan loh. Kalau mau beli, tunggu dulu dia ada gini. Baru beli. Jangan sampai. Kalau beli sekarang, artinya apa? Ya kita spekulasi aja. Kalau Anda spekulasi, jangan lupa memasang stop loss yang ketat. Namanya spekulasi harus pasang sabuk pengaman yang ketat. Kalau Anda berspekulasi, maka Anda harus memasang stop loss yang ketat. Apalagi? ITMG yang Indo Tambang. Oh, yang mahal itu. Iya, betul. Saham bangsawan. Batu bara bangsawan. Wis. Nah, jangan. Candlenya tidak menunjukkan, jadi tunggu. Sabar menanti sampai ada kenaikan. Kita agak terlambat ya, menunggu ada hijau berikutnya setelah candle merah ini. Kita agak terlambat memang, tetapi lebih aman. Boleh beli sekarang, tidak akan tidak akan ada yang melarang Anda beli di daerah mana saja, kapan saja, ya. Tidak akan ada yang melarang. Duit-duit Anda, keputusan-keputusan Anda, tetapi tanda-tanda ini mengatakan bahwa sebaiknya Anda disarankan tidak beli dulu. Walaupun demikian, tidak akan ada yang melarang Anda beli di mana saja, kapan saja, dan harga berapa saja. Tidak akan melarang. Anda tidak akan ada yang melarang. Duit-duit Anda, keputusan-keputusan Anda. Akan tapi indikator ya menandakan bahwa awas loh, ini bensinnya sebentar lagi habis. Karena indikator bensinnya sudah merah. Silakan Anda jalan terus. Tapi berhenti di tengah jalan nantinya. Ya, jadi tanda ini mengatakan sabar menanti. Eh? Apalagi? Jasa marga yang CSMR. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, ini candle apa stokastiknya sudah mulai Naik. mengarah ke atas. Ya,
Ini sudah higher high, higher low, higher high, higher low, dan di tempat di Bollinger Band bawah. Jadi silakan Jasa Marga. Alangkah baiknya kalau didorong oleh volume yang lebih tinggi gitu ya. Jadi Jasa Marga silakan diperhatikan. Saya juga sedang memperhatikan Jasa Marga nih. Apalagi? Mayora yang. Ya, Mayora Indah. Tuh. No, no. No. Nah ya, saya melihat mengatakan no. Saya melihatnya dari mana? Saya sangat hafal ilmu candle. Ini bearish harami. Dan kuat karena candlenya Jadi tebal sekali gede. Dia kan ada bisa gedein ini dikecilin kita. Nah, dan ini lihat stokastiknya nunjuk ke bawah kan? betul. Anda beli di kapan saja, harga berapa aja boleh. Ya, tetapi ini adalah mengatakan bahwa bensinnya habis, jadi Anda harus berhenti. Indikator itu perlunya begitu. Indikator itu dashboardnya mobil. Anda mengatakan kecepatan Anda berapa, apakah mesinnya terlalu panas atau tidak, apakah bensinnya habis atau tidak. Nah itu indikator. Apalagi? NCKL yang. Wah, gimana tuh? Pakai doji-doji. Bullish harami, tetapi tidak terlalu kuat. Ya, tunggu, sabar menanti. Sabar menantinya ada kembalikan. Kira-kira ada begini. Kelihatan kan? Ya, kelihatan yang. Ada begini lah. Kalau sudah ada begini boleh ambil. Tapi sebelum ada ini sangat lemah sekali, jangan. Apalagi volumenya kan kecil sekali tuh. Ada lagi? Tekim. Tekim. Oh, lihat ya. Kalau swing trading itu ranginya simple aja loh. Ciwi Kimia. Pabrik Dan kertas. it works. Tekim jangan. Tapi perhatikan dia karena dia bolak-balik di mana di garis Di apa? tengah. Garis tengah ya. Tapi tidak. Karena ininya mengatakan tidak. Apalagi UNTR. United Tractor. Sambang Sawan juga ya. Astra. Nah, ini tidak juga. Ada bullish sarami, akan tapi sangat lemah dan ini belum menunjukkan stokastiknya belum mengarah ke atas. Tidak dulu. WIIM. Bismillah. Trade what you see. Tradinglah berdasarkan apa yang Anda lihat. Lihat di mana di chart. Chart mengatakan jangan dulu ya jangan gitu. Enggak, trade what Waduh, you see. selesai. WM no itu. Jelas-jelas semuanya mengatakan no. Candle no, stokastik no. Volume no. That's a very simple swing trading. I like KISS. Keep it simple. Bukan KISS Boyo ya. Keep it simple, sir. Atau keep it simple, stupid. KISS. SCMA Apalagi? yang berikutnya. SCMA. Saham SCTV Indosiar. Surya Cipta. Nah, ya itu yang. No. Waduh. Langsung no ya.
Ini kalau di Nih, gambarnya Pak Amta juga pasti no ini. Ya, oke. Apa? berikutnya BBRI yang. Nah, ini blue chip nih. Nah, ini nih BBRI. Nggak tahu nih. Harusnya bagus sih, harusnya. Yes. Nah, yes, BBRI. Oh yes, benar. Ya, habis di arah ini Tengah Bollinger Band ya. dengan begini tengah dan sudah higher high, higher low. Stokastik oke, ya. Kalau yang mereka langganan Mirai, Mirai itu ada ini loh, ada tanah panah buy sell, buy sell ya, pakai stokastik dan candlestick. Ini saya tadi di Mirai lihatnya tanda panah ke atas buy. Kan Oke. saya posting tuh. Berikutnya Mandiri yang. Bank Mandiri. Saya BMRI saya lagi kosongin semua, saya tunggu semuanya. Nah, BMRI saya oh tunggu ya turun. sampai dengan ini. BMRI, BBNI lagi saya tunggu untuk menyentuh, untuk swing trading ya, menyentuh garis tengah ini. Anda bikin aja template, Bollinger Band, candlestick, sama stokastik. Untuk swing trading Anda nggak usah repot-repot. Ngerjainnya malam-malam. Berikutnya Apa? Sido yang. Sido muncul. Ya itu industri jamu. Nah, ini kalau nembus garis merah, beli ya. Karena ini hijau ya, naik volumenya ya, tapi tertahan oleh apa? Garis merah ya, middle band. Yang abu-abu namanya nih Bollinger Band. Ini upper band, middle band, lower band ya. Middle band bisa dipakai sebagai garis resistance atau garis support kalau sudah ditembus. Ini belum ditembus. Berarti garis support resistennya tahanannya kuat sekali. Dia mencoba nembus ke atas, ditahan. Lihat, dia mencoba nembus ke atas, ada ekornya ke atas tuh. Tapi ada ditahan ke bawah lagi. Berarti Bollinger Band middle-nya kuat. Ya. Jadi tunggu sampai dia ditembus besok, Selasa. Apa lagi? TOWR. Hmm? TOWR. Tower apa ya? Sarana Menara Bersama. Nah iya tuh. Menara BTS-nya Jarum ya. Oh, jangan. Kan, ya. Minjem. No, ya. Berikutnya Eral. Eh, Eral. A. A, L. Bukan itu ya, anaknya. Belakangnya L. Nah iya itu. Anaknya si Era tadi yang anaknya ini. Duh, belum keluar ya? Waduh, apa nih? Enggak, tidak ya. Tidak. Enggak nih, tidak. Eral, no, no for Eral. Ya. Apalagi, saya mah Bang gampang. Bukopin. Bang Bukopin yang BBKP. Bebek packing. Lihat, saya ya lihat hijau merah itu mengatakan no, yes, no, yes itu aja. No, Wah, apa nih? Udah baru jarum semua. baru nembus baru nembus support lagi. Supportnya sudah ketembus ke bawah, ya. No. Ini agak sideways. No. Berikutnya SGER. Seger. S. GER. Seger. Nah itu sumber global energi ya. No. No. No ya. Tertahan middle band. Lihat aja ininya juga ke bawah. Wih. Apalagi? Harta. HRTA. Toko Mas nih. Harta Dinata Abadi. Nah, itu Oh, sedikit demi sedikit higher high, higher high. Tapi dia mencoba menembus ke atas kan ya. gagal. Tapi gagal kan. Ditahan oleh tengah kan. Jadi undecisif. Jadi hati-hati. Ya. Tapi dia higher high terus ya.
Jadi amati. Tunggu sampai dia menembus Bollinger Band. Middle. Terus berikutnya ada Adaro yang. Nah, ini masih ada ditanya juga di swing trading. Jangan dulu. Tunggu. Tunggu. Tunggu sampai di sini. Tunggu garis tengah. Ya tunggu. Dan ini gap-nya kan harus ditutup. Ini kan tepat gap ya nggak? Betul. Ini gap-nya harus ditutup. Dia akan mengarah ke sini. Dan ini tanda benar-benar bukan tanda untuk beli. Tadi saya spekulasi. Ya spekulasi. Wah, ini langsung saya beli. Saya ini apa? Saya lihat rugi 0,8%, saya langsung cut loss. Tadinya saya mau spekulasi ya. Kadang-kadang kan kita juga tidak disiplin. Gambar mengatakan jangan beli Suratman katanya. Tapi karena saya cinta Adro, beli ah. Ya enggak? Itu tidak bisa tidak itu psikologis. Karena Adro sudah memberikan sesuatu kepada saya. Jadi ada rasa jatuh cinta gitu. Tapi akhirnya apa? Kita lepas dari disiplin. Ini mengatakan tidak boleh beli, saya beli, tapi saya disiplin, saya cut loss. Apalagi? BBNI ini tadi pengen lihat gitu candle-nya Pak ya. Nah, ini saya perhatikan terus ya. Nah, ini perhatikan terus. Sudah 3 kali berturut-turut turun. Dan dia sedang dalam keadaan uptrend ya. Tetapi belum boleh. Alangkah baiknya ini kalau garis birunya mulai melengkung ke atas. Ini indikator, ada artinya, ada maknanya. Tapi BBNI saya sudah jual semua. Ya. Saya tunggu sebetulnya tetap di daerah sini tengah. Baru ini tadi saya udah pikir-pikir enggak dulu. Karena di sininya masih Turun. minjem ke bawah. Ya. Apa lagi? Ini tadi Ibu Elisa kayak kelewatan bahas soal UNTR ya. UNTR. UNTR Iya, United Tractor. tidak Tidak ya. tahan oleh MA20 apa BB20. Ini Garis tengah. MA20 sebetulnya ya, tapi merupakan juga middle band. Ini tunggu dia ke atas sedikit nih. Pak ya. Jadi tunggu lebih Tinggi. tinggi lagi, nanti kita tunggu. Sama ini ada pertanyaan yang kalau kalau dolar cost averaging perlu pakai stop loss nggak yang katanya? Enggak, itu investasi nggak ada stop loss. Jadi UNTR tunggu ada beginilah gitu. Ya, No. kelihatannya ini. Saya Ya, baru katanya gambar. yang. Dollar cost averaging mah nyicil, tabungan. Untuk dollar cost averaging perhatikan sekali adalah fundamental perusahaannya. Perusahaannya harus seperti Astra, harus seperti BBRI, harus seperti ITMG, harus seperti Adro, ya. Jangan dollar cost averaging saham yang gocap. Jangan. Dollar cost averaging adalah value investing. Investasi nilai. Ya, lalu apa lagi? Sudah yang habis Ya, baik, terima kasih atas ini. Sekarang sudah jam 9 8 jam 9. Jadi kurang. saya dengan Pak Kiswoyo bicara terus ya. Cukup capek. Sayang Pak Anjalo tidak hadir pada hari ini. Dengan demikian saya tutup dulu. Saya stop recording.